Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tanpa ragu, angin puyuh telah datang lagi. Mereka hanya mendarat sebentar dan sudah berhadapan dengan yang lain. Namun, efek dari rumah es itu memang sangat bagus. Itu seperti benjolan kecil di permukaan, itu keras dan halus, tanpa banyak gesekan. Pecahan es yang tersapu oleh angin mendarat di atasnya dan mengeluarkan suara, tetapi mereka tidak dapat menyapunya. Setelah beberapa menit, dunia luar menjadi sunyi. Semua orang menghela napas lega. Ternyata rumah es itu bisa diandalkan. Lan Xuanyu menoleh ke Tang Yuge. Terus, Tang Yuge berkata, pada saat yang sama, mengumpulkan biji juga sulit. Kalian baru saja merasakannya, angin puyuh datang terlalu cepat. Tanahnya sangat keras, dan perlu waktu lama untuk menggali. Juga, ada masalah lain. Guru mengatakan logam, bukan biji logam. 1 kilogram logam langka akan membutuhkan setidaknya 20 kilogram biji. Juga sangat sulit untuk menilai kemurnian biji, kecuali jika Anda memiliki kemampuan yang berhubungan dengan elemen logam seperti saya. Jadi, pada titik ini, dia mengangkat bahunya. Ujian akhir ini benar-benar tidak mudah. Dia harus mendapatkan setidaknya 2 jenis logam, tetapi jika dia dikirim terbang di langit sepanjang hari, bagaimana dia akan menggali? Selanjutnya, menemukan ini bukanlah tugas yang mudah. Lebih jauh lagi, bahkan jika penggaliannya berhasil, tidak akan mudah untuk membawa 20 kilogram biji kembali ke pangkalan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menghadapi angin puyuh, dan mereka akan dikirim terbang sebelum mereka bisa kembali. Semua orang melihat ransel, belum lagi 20 kilogram, bahkan 5 kilogram biji akan menjadi masalah. Saat dikirim terbang di udara, bagaimana seseorang bisa menahan bijinya? Tes ini benar-benar gila. Sudut mulut semua orang berkedut, tetapi mereka juga senang. Terutama Bing Tianliang dan timnya. Mereka saling memandang dan ekspresi mereka berubah aneh. Jika bukan karena tim Lan Xuanyu, apakah mereka akan memikirkan semua ini? Apakah mereka akan mendapat perlindungan dari rumah es ini? Lin Donghui tiba-tiba berkata, biji logam digunakan untuk memurnikan logam dan membutuhkan suhu tinggi untuk memurnikannya. Saya dapat mengkalsinasi biji dan memurnikan logam untuk mengurangi berat semua orang. Dia merasa bahwa dia perlu memamerkan kehadirannya atau dia akan benar-benar tidak berguna. Lan Xuanyu mengangguk. Saya telah memilih penempaan sebagai profesi tambahan saya. Jika saya bekerja dengan Anda, pemurnian harus lebih cepat. Tang Yuge berkata, saya dapat mengontrol elemen logam secara langsung. Saat kalian menyempurnakan, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan bocor. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu mari kita coba sekarang. Kami akan mengambil bahan dari tanah. Yu Tian berkata, aku akan menggali lubang. Liu Feng berkata, aku akan membantumu. Tombak naga putihnya juga sangat tajam. Lan Xuanyu memandang Dong Qianqiu dan berkata, bisakah kamu membuat tempat penampungan es lebih besar? Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menjaga tempat perlindungan es. Qian Lei berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu berkata, kamu cukup kuat sekarang, jadi kamu akan bertanggung jawab atas transportasi. Hui Hun, kamu istirahat. Jika ada keadaan khusus yang muncul, seperti menghadapi musuh yang tidak dikenal, Anda akan menghadapinya. Baiklah, jawab Yuanen Huihu. Dia berdiri paling jauh dari Tang Yuge dan meliriknya tanpa mengatakan apa-apa. Setelah membagi pekerjaan, mereka segera mulai. Pertama, perluasan tempat perlindungan es. Dengan bantuan Blue Silver Grass berpola perak Lan Xuanyu, Dong Qianqiu dan Lan Mengqin memastikan bahwa area di sekitar tempat perlindungan es akan lebih besar dan sementara masih terhubung ke tanah beku. Mereka memperluas tempat perlindungan es menjadi 3 kali ukuran aslinya. Ini memberi semua orang ruang yang cukup untuk bergerak di dalam. Pada saat ini, Yu Tian dan Liu Feng telah melepaskan jiwa bela diri mereka, dan kepingan biji yang digali dari tanah dilemparkan ke tempat kalsinasi. Lan Xuanyu bertanggung jawab untuk menghancurkannya sementara Lin Donghui bertanggung jawab atas kalsinasi. Rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu melilit tubuh mereka untuk memperkuat kekuatan unsur Lin Donghui,
Dong Qianqiu, dan Lan Mengqin. Pada akhirnya, Tang Yuge mengubah bentuk logam menjadi kubus dan Yuanen Huihui menyimpannya di gelang penyimpanannya. Logam langka yang diproduksi di lokasi mereka saat ini adalah jenis logam esensi yang sangat umum. Itu sulit dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melakukan kekuatan jiwa. Itu sekitar 1 kilogram untuk ukuran jari. Setelah 2 jam, ketika kekuatan jiwa semua orang hampir habis, logam esensi halus setidaknya 70 hingga 80 buah seukuran kepalan tangan. Dalam hal berat, itu mungkin lebih dari 1 ton. Ini seharusnya cukup. Semuanya, pulihkan dulu, lalu kita akan pergi ke tempat berikutnya, kata Lan Xuanyu. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat. Sudah kurang dari 3 jam sejak mereka meninggalkan pangkalan, tetapi mereka telah menyelesaikan penggalian logam jenis pertama. Meskipun itu hanya 1 jenis logam, jumlahnya sangat besar dan jumlahnya hampir 1000 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Kuncinya adalah mereka tidak menggunakan banyak waktu. Ada total 5 hari dan mereka masih punya banyak waktu untuk menggali. Dengan perlindungan es, pengaruh lingkungan yang tidak bersahabat terhadap mereka telah berkurang seminimal mungkin. Bing Tian dan timnya adalah yang paling bersemangat. Meskipun mereka mendapat sedikit lebih sedikit daripada yang lain, itu pasti jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan sendiri. Yang paling disesali Bing Tianliang adalah dia tidak segera mendekati Lan Xuanyu setelah memasuki sekolah. Sayang sekali. Mereka makan beberapa makanan dan minum air untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka meninggalkan tempat perlindungan es dan menuju ke tempat kedua menurut peta. Seperti yang mereka prediksi, lingkungan planet ini terlalu keras. Aliran udara yang kuat bisa dilihat di mana-mana. Hal yang paling menakutkan adalah aliran udara ini datang tanpa pola dan sangat tiba-tiba. Dalam hal kekuatan spiritual, Tang Yuge adalah yang terkuat. Dia akan selalu bisa mendeteksi aliran udara yang masuk dan tempat perlindungan es akan melindungi semua orang. Sepanjang jalan, mereka berjalan dan berhenti berkali-kali, tetapi setidaknya mereka tidak tersapu oleh angin kencang. Dengan bantuan Lan Xuanyu, itu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk membentuk tempat perlindungan es. Bagaimanapun, elemen es di sini berlimpah. Ketika tidak ada angin puyuh, mereka akan bergerak maju dengan kecepatan penuh dan berlari secepat mungkin. Lan Xuanyu menggunakan peningkatan elemen angin di seluruh tim. Dengan peta, mereka dapat menemukan lokasi yang tepat dari tujuan mereka bahkan jika mereka tertiup angin puyuh. Meskipun mereka tidak cepat, mereka sangat stabil. Yuanen Huihui bertanya apakah mereka bisa mencoba disapu lagi. Mereka semua saling mendukung sehingga tidak terlalu berbahaya, tetapi jika mereka tersapu di udara, mungkin akan lebih cepat. Tapi Lan Xuanyu menolak sarannya. Meskipun dia biasanya mahir dalam gerakan berisiko, dia tampak sangat stabil dan stabil sekarang. Angin puyuh mungkin memungkinkan mereka untuk mempercepat, tetapi tidak ada yang bisa memastikan arah angin puyuh. Bagaimana jika arahnya berlawanan? Lebih baik maju terus, setidaknya mereka bisa mengendalikan langkah mereka. Dan kontrol adalah yang paling diperhatikan Lan Xuanyu. Dengan cara ini, dia dapat menghitung waktu dan hadiah dengan tepat untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan misi. Kultivasi setiap orang tidak lemah, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah pada 3 dering, dan mereka bergerak sangat cepat ketika mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Planet sumber daya nomor 4 hanyalah sebuah planet kecil, dan permukaannya tidak terlalu besar, bahkan mungkin tidak 1/1000 dari planet induk. Setelah sekitar 4 jam, mereka tiba di tujuan kedua. Dan dalam 4 jam ini, hampir 3 jam berjalan kembali. Itu benar, Lan Xuanyu telah membawa semua orang kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Alasannya sangat sederhana, karena logam langka muncul di keempat wilayah dengan basis sebagai pusatnya. Dengan kata lain, bergerak di sekitar pangkalan adalah jalur terdekat ke 3 area lainnya. Sebelumnya, mereka tersapu, jadi mereka dikirim jauh. Sekarang situasinya terkendali, tidak diragukan lagi itu adalah cara paling mudah untuk menyelesaikan pengumpulan 4 jenis logam langka. Pembangunan tempat perlindungan es dimulai sekali lagi. Dibandingkan dengan pertama kali, koordinasi semua orang kali ini jauh lebih baik. Penggalian dan pemurnian. Setelah jam ke-36 di resource planet nomor 4, mereka telah mengumpulkan keempat jenis logam.
Di bawah kendali Lan Xuanyu, jumlah total dari 4 jenis logam langka ini hanya cukup untuk mengisi semua 5 meter kubik ruang yang mereka miliki di gelang penyimpanan. Bergairah. Pada saat ini, semua orang di tim dalam keadaan gembira. 5 hari yang diberikan oleh Akademi dihitung berdasarkan 24 jam sehari di planet induk, dan gagasan waktu itu sama sekali tidak terkait dengan resource planet nomor 4. Mereka hanya menggunakan 30% dari waktu untuk menyelesaikan sebagian besar misi dan panen mereka jauh lebih banyak dari yang diminta Akademi. Ini tidak diragukan lagi bonus besar bagi mereka. Bing Tianliang dan timnya adalah yang paling bersemangat. Tim mereka hanya membutuhkan 3 jenis logam langka untuk menyelesaikan misi, dan mereka sudah memiliki 4 di antaranya. Ini berarti mereka bisa kembali dan menyelesaikan misi dengan segera. Mereka tidak hanya akan menyelesaikannya lebih awal, tetapi mereka pasti akan menyelesaikannya secara berlebihan. Haruskah kita langsung menuju ke lingkaran luar? Bing Tian bertanya pada Lan Xuanyu. Bukan hanya tim Lan Xuanyu, tim Bing Tianliang juga memiliki kepercayaan penuh pada Lan Xuanyu, tidak jauh dari yang buta. Lan Xuanyu tersenyum. Tidak, ayo kembali ke markas dan serahkan apa yang sudah kita dapatkan. Kembali ke markas? Semua orang menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Guru Xiao tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kembali di tengah jalan. Baik, mari kita kembali ke markas dulu sebelum melanjutkan misi. Ini tidak di luar batas. Untuk apa kita kembali? Dong Qianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu tersenyum. Kembalilah tidur, makan, dan istirahat. Kami belum banyak istirahat selama 36 jam terakhir dan selalu bergerak. Kami perlu istirahat dan menyesuaikan diri. Saudara Bing, kalian bisa menyelesaikan misi secara langsung. Anda tidak perlu mengikuti kami lagi. Bing Tianliang berkata dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Kami sepakat untuk bekerja sama. Ini yang sudah kami janjikan. Anda tidak bisa mengusir kami begitu saja. Saya menyadari bahwa apapun yang terjadi, selama kami bersama Anda, akan selalu ada kejutan dan manfaat yang menyenangkan. Kami tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Bahkan jika kami harus menjadi anggota cadangan tim Anda, kami bersedia melakukannya. Jadi, jangan coba-coba mengusir kami. Kali ini, giliran Lan Xuanyu yang tercengang. Dia yang ditentukan. Faktanya, dia tidak tahu seberapa besar dampak tindakannya terhadap Bing Tianliang dan timnya setelah datang ke Akademi Shrek. Ketika mereka melihat mereka mendapatkan banyak emblem ungu setelah menang melawan tahun ketiga, mata mereka menjadi merah. Bing Tianliang hanya pergi untuk mengeluarkan item pertukaran untuknya dan telah mendapatkan beberapa emblem kuning. Mereka tidak mengerti mengapa begitu sulit bagi semua orang untuk mendapatkan lambang di akademi, tetapi bagi Lan Xuanyu, semuanya tampak begitu sederhana. Otak orang ini terlalu berkembang. Lihat saja, berapa banyak yang diperoleh orang-orang yang bersamanya di semester ini. Bahkan Yuanen Huihui, yang baru mengenalnya setelah memasuki akademi, memiliki kebangkitan jiwa bela diri kedua. Awalnya, ketika Yuanen Huihui mengikuti sisi Lan Xuanyu dan memanggilnya kakak Xuanyu, banyak siswa di kelas berpikir bahwa Lan Xuanyu telah menipunya. Tapi setelah semester ini, kultivasi Yuanen Huihui sudah dekat dengan alam 6 cincin, jiwa bela dirinya telah bermutasi untuk kedua kalinya, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Siapa yang mengambil keuntungan dari siapa? Menambahkan misi kali ini untuk ujian akhir, Bing Tianliang telah menyaksikan Lan Xuanyu menciptakan keajaiban dan memimpin semua orang untuk menyelesaikan persyaratan misi ujian akhir sebanyak 1000 kali. Bagaimana mungkin ini tidak mengasyikkan? Mengesampingkan yang lainnya, selama dia membawa logam langka ini kembali dan menjualnya ke akademi, dia akan bisa menukarnya dengan sejumlah besar emblem. 1 meter kubik logam langka, bahkan perak berat biasa, dapat ditukar dengan 3 atau lebih lambang kuning. Logam langka mereka hampir semuanya lebih berharga daripada perak berat dan bernilai beberapa kali lipat. Juga, harga logam langka di Akademi Shrek lebih murah, sebagai salah satu keuntungan akademi. Di dunia luar, harganya akan jauh lebih tinggi. Sama seperti jenis logam langka terakhir yang mereka gali, Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang mengenalinya karena dialah satu-satunya yang telah belajar menempa. Logam ini disebut besi roh surgawi.
Itu berisi spiritualitas yang sangat kuat dan tingkat keberhasilan penempaan rohnya jauh melampaui logam biasa. Itu lebih dari 20 kali harga perak berat dan jauh lebih mudah ditempa daripada logam lainnya. Lan Xuanyu telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk menggalinya. Setelah kembali dan menghitung uang, Bing Tian merasa bahwa meskipun mereka bertiga memiliki lebih sedikit, masing-masing dari mereka masih bisa mendapatkan lambang ungu. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Mereka masih punya banyak hari. Kelompok 10 orang perlahan menemukan pintu masuk ke pangkalan dan kembali. Fakta membuktikan bahwa Lan Xuanyu benar. Akademi tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk kembali di tengah jalan. Waktu untuk menyelesaikan misi dalam 5 hari adalah untuk setiap siswa. Tidak apa-apa untuk kembali dan beristirahat, tetapi juga tanpa ragu akan menunda waktu. Ketika Lan Xuanyu dan timnya dibawa ke ruang istirahat dan meminta makanan dalam jumlah besar, semua orang mulai kenyang. Lan Xuanyu memutuskan untuk beristirahat selama 10 jam sebelum berangkat lagi. Mereka punya banyak waktu, dan yang kurang sekarang hanyalah jenis logam langka terakhir. Mereka sedang makan ketika Xiao Qi tiba. Ketika Xiao Qi berjalan ke ruang istirahat, dia melihat sekelompok pria kecil yang lapar melahap diri mereka sendiri. Sudut matanya berkedut. Xiao Qi tahu betul apa yang dilakukan Lan Xuanyu dan timnya. Setiap seragam siswa memiliki kamera pengintai khusus. Akademi Shrek mungkin terdengar serius di permukaan, tetapi pada kenyataannya, para siswa dilindungi dengan sangat ketat selama misi. Oleh karena itu, ketika untuk pertama kalinya tim Lan Xuanyu tersapu, lalu mendarat, membangun rumah es, menggali logam langka, dan mengumpulkannya dalam jumlah besar, Xiao Qi melihat semuanya. Kolonel yang bersamanya menatapnya dengan mulut ternganga. Apakah semua siswa Anda begitu aneh? Ini hampir sebanding dengan kecepatan mesin ekskavator. Lagi pula, untuk melawan lingkungan yang keras, tidak mudah bagi pangkalan untuk mengumpulkan logam langka. Mereka harus mengebor di bawah tanah untuk memastikan keselamatan mereka, dan selama proses ini, mereka harus menghindari batu dan mencegah keruntuhan dal. Tetapi tim Lan Xuanyu memiliki Tang Yuge, detektor logam berbentuk manusia, dan tempat penggalian yang mereka temukan adalah semua tempat dengan biji logam paling melimpah. Kemudian, mereka menyaksikan tanpa daya karena orang-orang kecil ini hanya menggunakan 30 jam untuk menyelesaikan penggalian 4 jenis logam langka sebelum mereka kembali. Halo, Guru Xiao. Lan Xuanyu menelan daging di mulutnya dan tersenyum pada Xiao Qi. Xiao Qi berkata dengan ekspresi dingin, apakah kalian tahu bahwa tindakanmu dianggap curang? Ke-10 dari mereka mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, Guru, bagaimana kita bisa menipu? Xiao Qi berkata, kalian harus dipisahkan menjadi 2 tim, tetapi kalian bertindak serempak. Ini adalah kecurangan, kalian bukan 7, tapi 10. Lan Xuanyu berkata, tapi apa yang Anda katakan sebelumnya adalah bahwa 6 orang ke atas harus mendapatkan 5 jenis logam langka. Kami memiliki 6 orang ke atas. Xiao Qi mendengus. Itu ditargetkan pada kalian bertujuh. Sekarang ada 10 dari Anda, itu berbeda lagi. Misi Anda telah berubah, termasuk Bing Tianliang dan timnya. Anda perlu mendapatkan 6 jenis logam untuk lulus ujian. Kalau tidak, jika hasil Anda tidak sesuai standar, semua hasil panen Anda akan disita. Ini tidak adil, Guru, ini terlalu tidak adil. Setelah mendengar bahwa mereka akan mengambil panen mereka, Qian Lei segera berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Xiao Qi mengejek, jika Anda menginginkan keadilan, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berjalan, dia berpikir dalam hati, seolah-olah aku tidak bisa menangani hal-hal kecil ini. Guru, tunggu, suara Lan Xuanyu datang. Xiao Qi berbalik dan menatapnya. Apakah ada hal lain? Lan Xuanyu kemudian berkata, Guru, tolong carikan kami gudang dulu dan kami akan meletakkan hasil panen kami di sana. Sudut mulut Xiao Qi berkedut, panen. Segera, dia melihat semua panen mereka. Lebih dari 4 meter kubik logam langka. Ada tumpukan besar logam langka dengan sebagian besar terbuat dari besi roh surgawi.
Ketika Xiaoqi melihat Lan Xuanyu membuka tasnya dan mengeluarkan logam langka, dia benar-benar ingin segera pergi. Selain merasa bersyukur, dia juga merasa sedikit cemburu. Mengapa dia tidak memiliki kemampuan ini di sekolah? Jika mereka membawa logam langka ini kembali, itu akan menjadi saat yang tepat bagi mereka untuk mulai belajar bagaimana membuat battle armor selama semester berikutnya. Bukankah waktu itu terlalu sempurna? Faktanya, Lan Xuanyu tidak berniat menjual logam langka ini. Setelah menyempurnakannya, kemurnian logam langka ini telah melampaui 90% dan hanya dengan sedikit penempaan, dia akan dapat mencapai 100.000 penyempurnaan. Selama proses upgrade battle armor, dari 1 watt ke 2 watt dan bahkan level yang lebih tinggi, sebenarnya ada banyak jenis logam langka yang harus fuse forward untuk meningkatkan kekuatan dan karakteristik battle armor. Banyak dari logam langka itu, terutama besi roh surgawi yang berharga, sudah tidak mudah dibeli. Dia mungkin juga menyimpannya untuk digunakan sendiri. Itu baik-baik saja dengan rekan satu timnya karena mereka juga membutuhkan logam langka juga. Oleh karena itu, dia hanya perlu menyerahkan tim Bing Tianliang dan logam langka Tang Yuge. Karena persyaratan tambahan satu jenis logam langka lagi, Lan Xuanyu menyesuaikan waktu istirahat dari 10 jam menjadi 8 jam. Faktanya, dengan kultivasi mereka, 3 hingga 4 jam sudah cukup bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Alasan mengapa mereka lebih banyak istirahat adalah karena Lan Xuanyu berharap semua orang bisa beristirahat sepenuhnya. Lagi pula, mereka telah menjalankan misi segera setelah tiba di resource planet nomor 4 dengan pesawat ruang angkasa dan tidak beristirahat sama sekali. Mereka mengambil waktu ini untuk beristirahat dan mengatur ulang. Mengasah pisau tidak menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Lebih baik menyesuaikan status mereka sebelum menyelesaikan misi yang tersisa. Lan Xuanyu bisa menebak bahwa jenis logam terakhir adalah bagian tersulit dari misi mereka. Ini juga alasan mengapa dia ingin semua orang dalam kondisi baik. Menurut kecepatan mereka dari terakhir kali, akan memakan waktu sekitar 5 jam bagi mereka untuk meninggalkan wilayah tengah dan mencapai pegunungan berbentuk cincin. Selain itu, berjalan di jalur gunung itu sulit, dan mereka tidak yakin betapa sulitnya itu. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menghitung bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dalam 12 jam. Mungkin ada perubahan lain selama periode ini, dan mereka harus beradaptasi dengan situasi. Sekarang ada jenis logam langka lain, mereka harus mencari tempat di luar pegunungan berbentuk cincin di mana 2 jenis logam langka bertemu. Ini akan menghemat waktu mereka.